Oke, selamat malam teman-teman, sahabat Jurnal Trading Saham. Gimana kabarnya? Gimana kabar portonya hari ini? Sebelumnya saya minta maaf karena beberapa hari ini agak kurang gak aktif ya di YouTube maupun di channel, karena ada beberapa kerjaan yang gak bisa ditinggalkan yang harus saya kerjakan. Ya, jadi ini saya mau nge-review beberapa saham sama view IHSG kita karena marketnya kurang enak ya untuk beberapa hari ini. Nah, sebelum itu saya mau info bagi teman-teman kalian yang belum join di Telegram kita di Jurnal Trading Saham, bisa langsung ada join. Nanti ada dua grup, satu grup diskusi, satu channel. Join keduanya boleh. Nanti di grup diskusi kita bisa join mengenai saham-saham yang menarik untuk kita bahas secara teknikal. Oke, sama jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube kita JTS Jurnal Trading Saham dengan cara subscribe, like, follow, dan share, komen supaya YouTube kita ini semakin berkembang dan dapat mengedukasi kita semua. Ya, langsung aja nggak usah basa-basi lagi, saya bahas view untuk IHSG kita sementara. Jadi setelah saya lihat ini dari mulai tanggal sini ya, dari 22 Juli sampai Agustus akhir, memang market kita masih bergerak di area sideways ya, maksudnya di support 6048 itu kuat banget, cuma 2 hari yang dia berada di bawah support, tapi berhasil balik lagi ke box console. Nah, untuk besok saya masih menggunakan area support di 6048 dengan resist di 6115. Ya pokoknya area box ini nih, 6048, 6115, 6134 itu untuk market kita. Nah, memang teman-teman saya udah info juga ya, baik di grup maupun di YouTube, bahwa memang biasanya di bulan September ini market kurang enak ya. Jadi udah nggak ada momentum lagi. Kalau kemarin Agustus naiknya itu ada momentum seperti laporan keuangan. Nah, kalau sekarang udah nggak ada momentum, dan makanya untuk di bulan September saya sarankan teman-teman untuk jaga cash psikologi, jangan terlalu agresif karena nanti di bulan akhir tahun ya, Oktober November itu market akan bullish kembali. Itu pada umumnya. Dan terbukti 2 hari ini udah mulai gak enak banget marketnya. Jadi jangan over trading saya aja. Trading sedikit, abis itu udahlah, saya rasa cukup, udah kita nggak usah trading lagi daripada nanti ujung-ujungnya loss. Ya oke, gitu ya teman-teman. Saya mau bahas beberapa saham yang menurut saya menarik ya. Jadi yang pertama saya mau bahas itu saham INKP, itu yang udah kita review. Jadi saham INKP ini kemarin saya call itu sejak di sekitar 2 hari 3 hari yang lalu ya. INKP, coba saya cek di grup INKP Selasa ini tanggal 31 Agustus. Oke, jadi tanggal 31 Agustus saya call di sini ya. Jadi pada saat tanggal 30 ini INKP membentuk candle yang cantik, yang bagus, disertai volume dan bandar yang akum. Jadi plan saya itu INKP punya target di 8.000 ya, target di 8.000, dan terbukti hari ini udah berhasil menyentuh 8.075. Congrats buat teman-teman yang udah masuk. Dan area berikutnya di 8.500. Jadi teman-teman, ini saham swing. Jadi saya udah bilang ini saham swing, tinggal teman-teman tentuin aja kapan teman-teman mau entry, kapan teman-teman mau take profit. Ini udah cukup tinggi, upsetnya 8.500 ya. Kalau misalkan dia masih break bisa sampai 9.000. Dan saham INKP ini menarik kalau misalkan teman-teman collect sampai akhir tahun. Ini saham blue chip yang menarik ya, big caps. Ini untuk INKP kita lihat juga menarik banget ya. Di sini volume bandarnya. Kalau secara Broxum kita lihat INKP ini
Ya, kita lihat CC akomnya 20 miliar, ini sangat besar. Ya, secara Broksum bagus. Masih didominasi sama broker-broker besar. Ya, itu untuk INKP. Selanjutnya saya mau bahas saham yang menarik, yaitu MPPA. Untuk MPPA ini menarik karena ya kita lihat dari candle ini dia mantul dari support juga ya di 955. Dia berhasil break resist, awalnya memang sudah jebol dan dia berhasil mantul lagi dari area resist yang support yang area resist yang sudah menjadi support, vice versa di 955. Ini menarik banget untuk MPPA. Teman-teman yang mau entry boleh entry dengan stop loss di bawah 955 dengan target upset di 1100. Ini menarik untuk MPPA. Secara volume juga bagus. Secara Broksum kita lihat langsung untuk MPPA. Secara Broksum juga cukup menarik ya. Di sini kita lihat ada ganjelan 150.000 lot ya. Ini kita lihat juga yang terakhir HK-nya juga menarik, volume bagus ya. Jadi untuk MPPA teman-teman boleh gunakan plan stop loss itu di bawah 955 untuk stop loss. Sedangkan teman-teman upside-nya di 1100 targetnya di 1100 ya. Kalau secara Fibonacci kita lihat sebentar. Oke, sebentar. Untuk target Fibonacci kita cek. MPPA ini geraknya cukup menarik ya, karena biasanya kalau MPPA gerak itu barengan sama saham-saham yang lain. Ya, untuk MPPA benar target terdekatnya di 1030. Mudah-mudahan besok langsung tercapai. Selanjutnya ada di 1100, 1130 sama 1255. Ini menarik banget untuk MPPA. Ya. Berikutnya saham ASRI. Saham ASRI menarik, Alam Sutra Realty. Kenapa menarik? Kita lihat secara volume bagus, secara berandarnya juga akum bagus hari ini. Dan kita lihat dia berhasil break resist ya. Kita lihat langsung saja ya. Nih. Dia berhasil break 169 dengan volume, itu artinya bagus. Dan untuk target terdekatnya kita pakai di sini 174. Saya rasa besok bisa di break ya. Nah, kita ambil target Fibonacci. Untuk Fibo 50-nya berada di area 176 ya kelihatannya. 176 177. Sebentar kita langsung cek aja. Ya, 176. Berarti besok itu ada potensi naik ke 176 untuk uji resist. Jika dia berhasil break, dia akan lanjut ke 183. Teman-teman yang mau entry boleh gunakan stop loss di bawah 168 karena itu sudah menjadi support. Ya. Secara Broksum kita lihat untuk ASRI menarik ya, cukup oke. Breakout dengan volume, kita lihat bandarnya ini juga lumayan bagus ya. Ya, overall oke untuk ASRI. Semoga besok bisa continue untuk break resist. Nah, berikut terakhir yang menarik lagi itu buat saya ada saham APLN. Jadi dua saham ini saham properti. APLN kenapa menarik? Ya, APLN ini menarik hari ini juga break dengan volume dan bandar yang akum. Dia berhasil break konsolidasi dengan support di 127.
Semoga besok bertahan untuk break di atas 127. Berikutnya area resist ada di 135 dan 141. Teman-teman, bagi yang punya potensi stop loss cukup besar, teman-teman boleh jadikan area ini 122 sebagai stop loss jauh. Kalau misalkan teman-teman menggunakan MA20 125 itu juga boleh sebagai stop loss. Jadi itu teman-teman untuk APLN. Kita lihat secara Broksum APLN hari ini cukup menarik. Ya, kita lihat sini YP-nya akum cukup menarik dibandingkan broker-broker yang lain. Volumenya bagus. Ya, semoga besok APLN ini bisa break ya, lanjut. Seperti lebih menarik APLN daripada asli ya, tapi ya kita lihat besok. Oh ya teman-teman, sama jangan lupa ini saham-saham yang saya info itu belum tentu jalan ya besoknya ya, karena kita analisa berdasarkan technical analysis. Jadi saya melihat itu secara chart, volume, dan Broksum. Jadi walaupun saya bahas hari ini belum tentu juga besok bisa langsung jalan. Kalau misalkan jalan itu bagus, berarti analisa kita betul. Sama saya mau info, ini market kan lagi kurang enak ya, dan kita lihat juga beberapa hari ini saham-saham yang naik itu malah saham-saham gorengan, saham-saham gorengan yang naik. Tapi naiknya juga ada beberapa yang naik kenceng, ada yang enggak. Nah berarti itu yang kita harus pasang stop loss ketat untuk saham-saham yang kita pantau. Jangan sampai kayak saham yang baru IPO Highs. Ini baru pertama kali saya ngelihat, maksudnya yang gara-gara buka ini dia arah sekali, besoknya sempat arah, tapi sekarang dibanting ARB. Wah ini bagi teman-teman yang nyangkut sih wassalam, ini kita nggak tahu dia bergeraknya sampai kapan. Nah, si AIS takutnya ARB berjilid-jilid kesangkut ya, gitulah kalau misalkan saham-saham IPO. Saya pribadi kalau ikut IPO, kalau misalkan sahamnya itu udah arahnya dibongkar, saya langsung buang kiri, nggak pakai mikir. Saya langsung buang kiri, pasti buang kiri, tampung. Tadi kalau teman-teman ngambil di ARB nih 348 jam 9, oh cakep juga, ini bisa sampai 400. Oh ini lumayan teman-teman, dari 348 ke 400 itu oke banget. Begitu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa untuk join di Telegram kita, gratis, free, nggak berbayar teman-teman. Jadi langsung aja masuk. Sama jangan lupa untuk subscribe, comment, share, like YouTube kita. Semoga semakin berkembang dan mengedukasi kita semua. Oke, cukup untuk hari ini teman-teman. Good luck with the market tomorrow. Jangan lupa besok hari Jumat, jaga money management, cash, psikologi, and happy cuan semuanya.